Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safitri dari kelas 10-5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup dalam bahasa Inggris dinamakan sebagai micrometer screw gauge. Fungsi mikrometer sekrup sangat besar dan penting untuk memproduksi benda kerja, bangunan, hingga otomotif. Jika mikrometer sekrup dibandingkan dengan jangka sorong, mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian 10 kali lebih tinggi daripada jangka sorong. Mikrometer sekrup pertama kali ditemukan pada abad ke-17 oleh ilmuwan bernama William Gascoigne. Pertama kali digunakan untuk mengukur benda-benda di luar angkasa dari teleskop dan mengukur jarak sudut antar bintang. Jenis-jenis mikrometer sekrup. Yang pertama, mikrometer sekrup manual. Ini adalah salah satu jenis mikrometer sekrup yang paling umum digunakan. Harganya pun lebih terjangkau dari jenis lainnya. Skalanya terdiri dari skala utama dan nonius. Sesuai dengan namanya, cara membaca pengukuran masih dilakukan secara manual dari petunjuk pengukuran yang tertulis pada alat. Yang kedua, mikrometer sekrup digital. Mikrometer sekrup digital memiliki layar digital. Hasil pengukuran bisa langsung Anda lihat di layar tanpa harus dihitung secara manual. Dari harga, mungkin lebih mahal dibandingkan versi manual. Namun versi digital memudahkan Anda melihat hasil pengukuran sehingga bisa meminimalisir risiko salah baca atau salah hitung. Yang ketiga, mikrometer luar. Mikrometer luar adalah jenis yang digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda kerja. Jenis mikrometer ini sering digunakan untuk mengukur benda seperti kawat, lapisan benda, atau blok-blok benda. Yang ketiga, mikrometer dalam. Mikrometer dalam adalah satu jenis mikrometer yang bisa digunakan untuk mengukur diameter suatu lubang. Mikrometer ini dapat digunakan untuk mengukur sebuah garis tengah atau diameter suatu lubang benda. Jenis mikrometer dalam juga bisa digunakan untuk mengukur diameter kedalaman suatu pipa. Yang selanjutnya, mikrometer kedalaman. Mikrometer kedalaman paling sering digunakan untuk mengukur kedalaman dan ketinggian suatu benda. Bagian-bagian mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup terdiri dari beberapa bagian. Setiap bagian punya fungsinya masing-masing. Apa saja bagian dan fungsi dari setiap bagian mikrometer sekrup? Berikut penjelasannya. Ditunjukkan ada namanya anvil, spindle, lock nut, sleeve, frame, thimble, dan ratchet. Frame merupakan bagian memiliki bentuk menyerupai huruf U. Frame biasanya terbuat dari bahan logam tahan panas dan sangat tebal. Yang kedua, anvil atau poros tetap. Poros tetap berfungsi sebagai menahan benda. Fungsi utama dari bagian ini adalah untuk mencegah benda bergerak atau bergeser saat akan diukur. Yang selanjutnya, spindle atau poros gerak. Bagian mikrometer ini biasa disebut sebagai poros gerak. Bagian ini memiliki bentuk silinder dan dapat digerakkan menuju poros tetap. Silinder logam ini dapat digerakkan maju mundur menjauh mendekati poros tetap. Lock nut. Bagian ini berfungsi sebagai pengunci. Bagian ini dapat menahan poros gerak atau spindle agar tidak bergerak saat proses pengukuran benda. Sleeve. Bagian ini berbentuk batang logam dan diletakkan pada bagian skala utama pengukuran atau dalam satuan milimeter. Bagian ini berbentuk lingkaran yang berfungsi sebagai penunjuk skala. Cara membaca hasil mikrometer sekrup. Yang pertama, perhatikan letak garis skala di bagian atas sleeve. Yang kedua, lihat garis skala di bagian bawah. Yang ketiga, lihat nilai dari skala nonius di bagian tombol. Yang keempat, kalikan nilai pada nonius.
Yang terakhir, jumlahkan hasil ketiga pengukuran. Pada skala utama, terdapat angka 6 yang lebih dekat pada skala nonius, dan pada garis skala utama, garis tengahnya, terdapat 4 garis di atas angka 35, maka dapat kita tulis menjadi 6,0 ditambah 0,39, dan hasilnya adalah 6,39.